قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqul rabbuna jalla sya'nuhu fi muhkami tanzilihi, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Allah atas segala taufik, inayah, petunjuk, kesehatan, kesempatan yang Allah berikan, sehingga di pagi subuh yang penuh keberkahan ini jamaah kaum muslimin kita mampu menunaikan kembali faridah Allah sembari duduk menunggu hadirnya syuruk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang dibacakan, terutama perihal yang menyangkut tentang keyakinan, tentang akidah, tentang tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habibina baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah mengetahui satupun ilmu yang harus beliau ketahui kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada umatnya perihal ilmu tersebut, dan tidak ada sesuatu pun yang perlu diwanti ataupun diingat-ingatkan oleh umatnya kecuali baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali mewanti-wanti umatnya akan hal tersebut. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di akhir pertemuan kita di kajian kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah karya Syekh Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, kita mengupas atau membahas pertanyaan mi'ah wal khamisah 100 kelima, yaitu pertanyaan menyangkut tentang tanda-tanda hari kiamat minal kitabi wa sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari kitab Al-Quranul Karim dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya ini sudah sedikit kita kupas di pertemuan sebelumnya jamaah kaum muslimin. Kalau membicarakan tanda kiamat, tentunya tidak ada satupun agama samawi atau agama non samawi, apapun sekte, baik itu sekte-sekte Islam ataupun sekte-sekte non-Islam sekalipun, membicarakan
dan pasti mereka membicarakan tentang tanda-tanda kiamat ataupun tentang hari kiamat. Jadi semua agama membicarakan perihal ini. Kalau ini menunjukkan sesuatu jamaah kaum muslimin, ini menunjukkan betapa pentingnya ilmu yang sedang kita pelajari ini. Sehingga tidak ada satupun agama kecuali pasti berbicara tentang ilmu ini. Kalau masalah lain mungkin beberapa agama meninggalkan, beberapa sekte tidak membicarakan. Tapi kalau perihal tentang hari akhir, atau bil khusus tentang tanda-tanda kedatangan hari akhir, itu tidak ada agama, tidak ada sekte kecuali mereka membicarakan perihal ini. Dan alhamdulillah jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rahmat Allah untuk kaum muslimin. Kita diberitahukan oleh baginda Rasul ataupun dalam Al-Quranul Karim tentang tanda-tanda ini penuh dengan keotentikan, penuh dengan kesahihan, dan tidak ada unsur-unsur kepalsuan dan penipuan di dalamnya. Yang hanya penget-penget. Kalau versi agama kita, tanda kiamat itu lebih sahih, lebih benar, lebih otentik, lebih asalah, lebih asli. Tidak adanya kontradiktif. Kalau kita buka versi lain, itu muncul kontradiktif. Tiga pegah lagi nyo, tiga pegah lain. Karena bukan bersumberkan dari sumber yang benar. Ini namanya hari ini sudah dikembangkan. Bahkan banyak orang yang menyibukkan dirinya mencari kepakaran tentang perihal tanda kiamat. Ilmu eskatologi, Ibu Hunan ilmu eskatologi kalau saya tidak salah, itu ilmu tentang akhir zaman. Ilmu tentang akhir zaman sudah dijadikan sebagai satu cabang ilmu, dipelajari di kampus-kampus di barat, diteliti. Tapi walillahilhamd, selalu referensi Islam, Quran dan hadis baginda Rasul yang sumbernya sahih itu menjadi referensi andalan mereka. Karena mereka tahu kalau di lain pasti kontradiktif. Ipekim lego tengah. Sekali bicara gini, nanti dia akan membicarakan dengan fakta yang kontradiksi dengan fakta yang disebutkan sebelumnya. Itu berkah Allah, rahmat Allah bagi kita kaum muslimin. Kita tahu apa yang akan terjadi nanti menjelang hari kiamat, seperti apa rentetan kejadian-kejadian. Kalau para ulama kita mengklasifikasi menjadi dua klasifikasi, ada asyratus sa'ah as-sughra, tanda-tanda kiamat kecil, dan ada asyratus sa'ah al-kubra, tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda kiamat kecil bukan topik yang dibicarakan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami. Beliau tidak ingin berbicara perihal akidah dengan cara berlebih-lebihan ketika mengangkat tema tanda kiamat. Cukup dua soal saja. 105, 106. 105 berbicara tentang tanda hari kiamat dari Al-Quran, 106 tanda hari kiamat dari As-Sunnah. Jadi hanya panjang-panjang. Kalau kita kupas ini panjang ini. Tanda kiamat kecil, para ulama kita sudah mengumpulkan berdasarkan hadis-hadis yang sahih, tidak kurang 48 tanda itu. Dari lahirnya baginda Rasul ataupun kebangkitan baginda Rasul. Anna wasa'ah kahatain, aku dengan kiamat itu seperti ini. Artinya tidak terpisahkan, saling mengikuti. Rasul diutus saja itu sudah tanda kiamat atau tanda mendekati kiamat. Belum lagi beberapa kejadian di zaman baginda Rasul yang merupakan tanda-tanda kiamat. Raf'ul ilm, diangkatnya ilmu, tanda hari kiamat. Wantisyarul jahl,
tersebarnya kejahilan, itu tanda hari kiamat. Dan kita sudah melalui tanda-tanda kecil ini. Kezaliman, kemungkaran, zina, tanda hari kiamat. Bagaimana zina ini mudah sekali terjadi. Dan di Aceh hari ini sedang marak-maraknya itu. Perzinaan, mahasiswi-mahasiswi kita menjual kehormatannya dengan harga yang murah. Ini tersebar dan ini tanda hari kiamat. Istila'u al-ahli alal hukum dalam satu hadis. Kalau bahasa orang sekarang dinasti keluarga, itu dalam hadis yang sahih juga tanda kiamat. Atau kelompok tertentu menguasai kekuasaan, itu tanda hari kiamat. Kita berhukum kepada orang kecil, itu tanda hari kiamat. Mengangkat orang-orang kecil sebagai tokoh, tanda hari kiamat. Mengangkat orang tidak berilmu sebagai rujukan kita terhadap fatawi, itu juga tanda hari kiamat dalam hadis yang sahih. 48 tanda. Dan itu tentunya bukan topik yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan jamaah kaum muslimin, ini hanya seputar tanda-tanda kiamat besar. Yang disebutkan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami di sini, ma misalu amarati sa'ah minal kitab. Apa contoh tanda-tanda kiamat dari Al-Quran? Al-jawab, kata beliau, masalu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'ti rabbuka aw ya'ti ba'du ayati rabbik. Apa yang kalian tunggu? Apa kalian tunggu sehingga ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu datang? Apa kalian tunggu sehingga Tuhan kalian itu datang? Di sini kita mengatakan pada pertemuan yang lalu ada penetapan sifat al-maji lillah, sifat kedatangan. Bagaimana kaifiyahnya? Akidah kita berdasarkan akidatus salaf, kita kembalikan kaifiyahnya itu kepada Allah. Jadi tanamkan pada kepala kita seperti pertanyaan Imam Ahmad rahimahullah. Kaifal istawa ya imam, bagaimana Allah beristiwa? Imam Ahmad balik bertanya, sifli kaifa huwa, coba gambarkan ke saya Allah itu seperti apa, biar saya gambarkan Allah beristiwa seperti apa. Kalau kamu tidak tahu zatnya seperti apa, yang pastinya turunan dari zat itu sifat. Sifatnya juga kita tidak tahu hakikatnya seperti apa. Maka jangan masuk ke diskusi. Kalau Allah datang, tempat sebelumnya kosong atau tidak? Kalau Allah datang, Allah bergerak ataupun tidak? Kalau Allah datang, arsy-Nya Allah itu kosong ataupun tidak? Walaupun para mutakaddimin generasi salaf mendiskusikan itu, tapi kita rasa berdiri dengan dalil Quran dan Sunnah yang ada terpegah, yang hana beda pegah, itu lebih utama itu. Ini jamaah kaum muslimin. Au ya'ti ba'du ayati rabbik, atau datang beberapa tanda kebesaran Tuhanmu. Rasul menafsirkan ini. Tatlu'u syams minal maghrib, kata Rasul, wa ayatu rabbik, tanda kebesaran Tuhanmu itu apa? Akan terbit matahari dari barat. Terbit matahari dari barat. Ditafsirkan dalam hadis Imam Muslim, ketika matahari itu ilamma gharabat, ketika dia terbenam, tasjud inda arsy rabbih atau tahta arsy rabbih, dia sujud di bawah arsy Allah. Dia sujud di bawah arsy Allah. Kiban cara sujud, wallah ta'ala alam bisawab. Kalau cara sujud matahari kita tidak tahu, cara kedatangan Allah kita lebih tidak tahu. Cara matahari tasbih bagaimana? Cara batu bertasbih seperti apa? Bagaimana cara sujudnya? Allah Ta'ala alam.
Kalau itu kita tidak tahu cara kedatangan Allah, kita akan lebih tidak tahu. Ya sujud. Minta izin. Fasta'dzana. Minta izin kepada Allah. Ya Rabbi, aku balik lagi. Balik kata Allah. Terbit lagi dari timur. Nanti pagi terbit dari timur. Kalau Allah izinkan. Ketika menjelang hari kiamat, Allah tidak izinkan. Terbitlah dari tempat kamu terbenam. Akhirnya terbit dari barat. Kata Rasul apa? Dzalika syamsu tajri li mustaqarril laha. Ini penafsiran ayat Al-Qur'an. Matahari itu beredar pada rotasinya. Ini jelas sekali penafsirannya. Kita hari ini masih berfikir matahari bak tengah Merkurius, Venus, Bumi, Mars sampai Pluto bak ujung. Karena saya kecil dulu ahli dalam menggambar, jadi guru saya itu selalu mengajar gambar. Tengok tempel ba lokal ya, ka gambar matahari. Siapa yang bisa melihat pemandangan seperti itu dan bisa memastikan matahari di tengah cuma beredar pada porosnya, kemudian planet-planet itu mengelilingi matahari. Siapa yang punya jangkauan bisa melihat seperti itu? Kabar baginda Rasul jelas. Matahari itu bergulir dia dan minta izin, dia balik lagi, dia terbit lagi, dan dia akan terbit nantinya dari barat. Dan itu adalah penafsiran yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Ketika datang tanda-tanda kebesaran Tuhanmu. Matahari terbit. Tentunya itu tanda hampir terakhir nanti. Bukan tanda pertama, walaupun Syekh Hafidz Al-Hakami di sini menyebutkan itu sebagai ayat pertama. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nas kanu bi ayatina la yuqinun. Di antara tanda kiamat dari kitab, dari Quran, itu akan keluarnya dabbah. Dabbah itu binatang melata. Bagaimana fisiknya? Bagaimana bentuknya? Kita tidak punya hadis yang sahih dari baginda Rasul yang menceritakan bentuk dan fisik dabbah itu. Yang kita punya cuma paling sahih itu asar Ali. Ali ule lagi ule kuda, muka lagi muka binatang lain, kaki binatang lain, ini itu ya, campuran-campuran binatang. Tapi dia berbulu tebal dan dia bersisi, dia berbulu seperti bulunya burung kalau versi Ali. Yang jelas kabar sahih dari baginda Rasul, dengan bulu tebalnya kita tidak tahu yang mana duburnya, yang mana mukanya. Tukallimun nas, dan dia itu sangat besar. Kemudian dia berbicara dengan manusia. Dari mana muncul? Para ulama kita bersisi. Ada bilang dari Mekah, ada bilang dari Yaman, ada bilang dari Syam. Tapi tidak ada sanad yang sahih. Apa yang dia bicarakan? Tidak ada sanad yang sahih. Ada yang mengatakan dia itu bisa memilah, ini mukmin, ini kafir, ini mukmin, ini kafir. Tapi ketika keluar dabbah, iman itu tidak bermanfaat lagi kecuali orang yang sudah beriman. Yang kami iman, beriman. Yang belum beriman ketika melihat dabbah, imannya tidak bermanfaat. Berdasarkan firman Allah, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat qablu. Jadi kalau ini sudah keluar, maka iman itu tidak bermanfaat lagi. Iman itu percaya terhadap perkara gaib. Ini bukan gaib lagi, sudah di depan mata. Anda beriman dengan ada sesuatu yang Anda persaksikan, itu tidak mendapatkan pahala beriman terhadap perkara gaib. Hari ini kita beriman, percaya itu akan tiba, itu akan datang, dan itu akan terjadi. Wa qauluhu ta'ala hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj, dan nanti hingga tiba waktunya Allah membuka Ya'juj wa Ma'juj. Dalam hadis yang sahih baginda Rasul mengatakan wahum min bani Adam. Itu titik, berarti anak Adam. Ada sebagian ulama kita mengatakan anak Adam tapi bukan anak Hawa.
Ya, tidak. Kita seringnya kalau disebut anak Adam itu maksudnya Adam dan Hawa itu. Bahkan dalam hadis yang sahih lebih jelas lagi, wa hum min dzurriyyati Nuh. Dalam hadis yang sahih disebutkan min dzurriyyati Yafith ibnu Nuh. Anak keturunan Yafith ibnu Nuh. Kalau ada yang mengatakan Ya'juj Ma'juj itu bukan seperti manusia, mereka fisiknya besar-besar, tinggi-tinggi, raya-raya. Itu enggak ada hadis. Itu anak keturunan Adam dan Hawa yang sahih. Ada yang menceritakan ketika Adam tertidur, tiba-tiba dia bermimpi basah, jatuh maninya ke tanah. Dari mani yang jatuh ke tanah ini lahirnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang patah tu melek ya. Itu diceritakan, dan banyak para ulama kita juga, para ahli sejarah, ahli siyar, yang menjadikan itu sebagai dalil dan merincikan itu dalam buku-buku mereka. Tapi itu enggak bermanfaat. Sampah itu. Sampah. Karena ketika berbicara ilmu ini, yang paling banyak ditulis dalam ilmu ini sampah-sampah riwayat. Cerita belah hadis agama, hadis cok bacut untuk melengkapkan kisah. Kita enggak perlu dengan itu. Kita percaya Ya'juj wa Ma'juj itu akan tiba, akan datang, dan mereka hari ini ada. Dan Dzulkarnain sesuai Quran surat Kahfi sudah menutupi untuk mereka jalan mereka keluar dari sisi gunung. Sudah ditutup. Di mana tempatnya? Tidak bisa kita pastikan di mana tempatnya. Apakah itu bangsa Cina yang hari ini membuat kerusakan? Syekh As-Sa'di, gurunya Ibnu Utsaimin, lebih condong ke pandangan itu. Kemudian menafsirkan tembok besar Cina itu sebagai tembok yang didirikan oleh Dzulkarnain. Tapi kenyataannya jauh sekali. Kenyataan sejarah, fakta sejarah, siapa yang mendirikan tembok itu, tahun berapa itu didirikan. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj, yaitu tentunya sangat kontradiksi. Artinya bukan tugas kita untuk menunjuk soalnya, yang tugas roh. Karena hari ini muncul banyak para ustadz itu yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat, kemudian dengan beraninya, dengan penuh yakin menunjuk dan mentakyin, memastikan 3 khalifah berselisih. Khalifah itu Raja Fulan, Raja Fulan, Raja Fulan. Muncul Imam Mahdi, munculnya tahun ini. Lewat li kali mengetahuinya kali kepegah kahana jadelo. Ini perang Gaza, muncul lagi. Ini Armageddon, ini malhamah terakhir. Ya, dikait-kaitkan. Dan sebentar lagi akan kedatangan Mahdi. Nanti lewat 5 tahun ke lalu, mana belum terjadi. Para ulama kita sudah ada, seperti Imam Sayuti yang dulu beliau mengupas tentang itu, kemudian sejarah membuktikan kalau itu salah. Untuk apa kita ikuti lagi? Untuk apa kita teladani lagi membicarakan tentang hal yang tidak perlu kita bicarakan? Kemudian memasukkan kekhawatiran berlebihan dan ketakutan berlebihan kepada umat Muhammad di hati-hati mereka. Kita lupa nanti ada penaklukan seperti itu sebelum itu terjadi. Kita akan menaklukkan Romawi kembali. Ini belum terjadi. Kita akan menaklukkan Persia kembali. Itu belum terjadi. Tapi yang selalu kita munculkan cuma pembahasan ketakutan dan kekhawatiran itu. Padahal banyak itu kemenangan-kemenangan yang akan didapatkan oleh umat Muhammad. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada detail fisik mereka dari baginda Rasul. Yang ada Rasul menceritakan tentang ciri mereka secara umum. Muka mereka itu datar kemerahan. Dan tentunya gambarannya seperti muka bangsa Tartaristan dengan Mongolistan. Karena kalau kita lihat dalam hadis yang sahih, mereka keturunan Yafis ibnu Nuh. Yafis ibnu Nuh ini Abu Turk. Ya, kita kenal dalam sejarah itu sebagai bapaknya bangsa Turki. Turki itu jangan kita berpikir cuma negara Turki. Turki itu Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan, ya, Tartaristan, itu semuanya bangsa Atrak.
Ciri fisik wajah mereka seperti itu. Kalau berbicara mereka besar, mereka tinggi. Dalam satu riwayat yang sangat lemah hadisnya, mereka setinggi pohon-pohon kurma yang besar. Nah, hadis sahih. Bukan itu pegangan kita. Yang jelas mereka itu anak keturunan Adam. Ketika mereka keluar dan nanti mereka keluar setelah Isa alaihissalam mengalahkan Dajjal. Berdasarkan hadis yang panjang dalam Sahih Bukhari wa Muslim. Sudah selesai dengan Dajjal, kaum muslimin berfikir kan selesai masalah kabeh. Rupanya Allah mengatakan, akan aku buka untuk kalian kaum Ya'jud wa Ma'jud. Laisa lakum alaihim yadani. Kalian tidak punya tangan untuk menolak mereka. Maka tangan di sini artinya kekuasaan. Tangan di sini kekuasaan. Kalian tidak mungkin mampu mengalahkan mereka. Jadi tugas Isa bukan menahan Ya'jud Ma'jud, memerangi Ya'jud Ma'jud. Isa sudah tahu enggak mampu. Isa perintahkan kaum muslimin untuk naik ke atas bukit Sina, naik ke Sina, naik ke gunung. Ada para ulama kita menafsirkan itu sebagai bukit Sina yang ada hari ini, ataupun itu adalah gunung-gunung yang ada di zaman itu. Naik ke gunung semuanya. Kita tunggu qadar Allah saja, apa yang Allah takdirkan. Membuat kerusakan. Membuat kerusakan. Segalanya dirusak. Kaum yang sangat rakus. Mereka tidak akan meninggalkan yang hijau. Yang hijau pabih mana? Mereka tidak akan meninggalkan sumber air. Semua sumber air dihabiskan. Betul-betul membuat kerusakan. Kaum muslimin cuma bisa menahan diri dalam kondisi yang sangat sulit. Tidak ada makanan, tidak ada ini. Sehingga Allah kirimkan penyakit untuk mematikan dua bangsa ini, Ya'jud wa Ma'jud. Jadi bukan tugas kita untuk melawan mereka. Allah takdirkan memang mereka akan selesai dengan penyakit yang Allah kirim. Rupanya setelah itu Nabi Allah Isa alaihissalam dalam Bukhari Muslim memohon kepada Allah supaya menyelesaikan masalah kaum muslimin dengan bangkai tubuh Ya'jud wa Ma'jud. Allah kirimkan burung-burung yang membawa jasad-jasad mereka itu. Dalam riwayat Imam Muslim, rupanya senjata yang mereka tinggalkan dari besi-besi itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin selama 7 tahun. Jadi begitu dahsyatnya kaum ini. Begitu banyak senjata yang mereka bawa. Begitu banyak senjata-senjata, pedang-pedang, perisai-perisai. Kalau lafaz hadisnya, perisai, pedang, tombak, busur, itu bisa dimanfaatkan besinya sampai 7 tahun. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berdiri dengan sunnah Rasul. Yang dikabarkan Rasul kita imani. Yang datang dari Allah kita percaya. Lebih dari itu bukan kewajiban kita untuk mencari. Tidak perlu kita mencari apa detail tentang Ya'jud Ma'jud. Kiban wa Taubud Ya'jud Ma'jud, Kiban Raya, di mana gunung itu kita cari itu. Ada yang keluar dari sini nanti buka Google Map dia cari Pak Ya'jud Ma'jud. Itu ilmu Allah yang masih bagi kita itu sifatnya ghaib. Ketika Rasul diutus, Rasul mengatakan wa futihat min radami Ya'jud wa Ma'jud kahate. Hari ini terbuka dari gerbangnya Ya'jud Ma'jud itu sebesar ini, baru sebesar itu. Dia akan terus terbuka sedikit demi sedikit sampai ketika kehendak Allah terjadi, mereka akan bertumpah ruah. Sesuai firman Allah di sini, hatta idza futihat Ya'jud wa Ma'jud wa hum min kulli hadabin yansilun. Dan mereka akan mengisi lembah-lembah, part yang najalan penuh ngauringnya. Berarti jumlah mereka super banyak itu. Super banyak. Super banyak itu. Mungkin di luar nalar kita, di luar kemampuan kita memahami gunung mana itu. Karena dalam hadis yang sahih dalam Bukhari, besok di hari kiamat Allah akan perintahkan kepada Adam, arsil ba'saka ilan nar, wahai Adam,
kirim anak keturunanmu ke neraka. Adam bertanya, wa ma ba'si ilan nar ya Rabb? So yang lu kirim, apa kata Allah? Min tis'umi'atin wa tis'ah wa tis'in nasmah. Dari setiap 1000 jiwa, satu ke syurga, 999 ke neraka. Selamat dah. Nyana tribedro tidrolan syurga 999. Saya enggak lihat wajah jamaah sedih. Yo hana yo pada nayo tu. Tapi hadis itu ketika dibacakan oleh Rasul, para sahabat tertunduk. Mereka hampir menangis itu. Dari 1000 orang satu selamat, apa mungkin saya selamat? Wallah enggak mungkin itu. Enggak mungkin. Tertunduk pada sahabat Rasul itu. Malaikum, kata Rasul, ada apa dengan kalian? Ya Rasul, 999 jiwa dalam neraka. Apa kami bisa selamat? Apa kata Rasul? Kalian tidak perlu takut, karena 999 itu dari Ya'jud wa Ma'jud. Jadi berapa jumlah mereka itu? Itu hadis sahih. 999 itu dari Ya'jud wa Ma'jud. Berarti perbandingan umat Muhammad yang lain, ya, anak keturunan Adam yang lain, dibandingkan dengan Ya'jud Ma'jud, itu seperti perbandingan 1:1000. Kalau kata Imam Ibnu Hajar, ini bisa dipastikan jumlah mereka itu 1000 kali jumlah umat Muhammad. Ini berapa banyak jumlah mereka? Ini di luar ilmu kita, dan itu sudah Allah takdirkan. Ini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Waqtarabal wa'dul haq. Kalau itu sudah terjadi, berarti janji Allah tentang terjadinya kiamat itu sudah dekat. Wa qauluhu ta'ala, fartakib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Kalian harus mengawasi ketika datangnya langit itu dengan asap yang sangat nyata. Suatu ketika baginda Rasul tidur. Rupanya dalam tidurnya beliau mendengar itu di belakang dinding rumahnya para sahabatnya sedang berbisik-bisik. Rasul menolehkan kepalanya dari jendela bertanya, "Madza tahaddastum?" Apa yang kalian bicarakan? Mereka mengatakan, "Natadzakkaru sa'ah ya Rasulullah." Kami mengingat hari kiamat. Nyonya hantom, tanya tak hantom. Tadu tak pegah tentang kiamat hantom. Ya Rasul, kami mengingat hari kiamat itu. Jadi mereka berbicara sama mereka, kalau terjadi kiamat ini itu saja. Kata Rasul, la taqumu sa'ah, kiamat tidak akan terjadi kecuali akan terjadi sebelumnya 10 perkara. Dajjal, khuruj nuzul Isa, dibunuhnya Dajjal oleh Isa, Ya'jud Ma'jud, khasafun, terjadi gerhana, nanti gerhana yang dahsyat terjadi di masyrik, di timur, terjadi di maghrib, di barat, terjadi di jazirah Arab. Taksuru zalazil, akan banyak gempa-gempa, kata baginda Rasul. Wa ya'ti wa ta'ti sama'u bidukhanin mubin, dan akan langit itu datang dengan asap yang nyata. Jadi ini tanda kiamat besar, asap yang tidak memberikan sedikit pun celah di langit, kecuali dia dipenuhi dengan asap. Jadi enggak ada lagi nampak langit, tertutup dengan asap. Itu dukhan. Kalau versi Imam Ibnu Mas'ud, sahabat Rasul, beliau mengatakan itu sudah pernah terjadi di Mekah. Ketika kafir Quraisy menolak baginda Rasul, Rasul mendoakan kepada mereka supaya Allah turunkan 7 tahun seperti 7 tahun pertama Nabi Yusuf. Kekeringan, tidak ada air, tidak ada hujan. Dan mereka melihat ke langit seolah-olah langit itu penuh dengan asap. Itu kata Imam Ibnu Mas'ud. Tapi Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan itu tafsir yang sangat gharib, aneh. Jadi para ulama kita sepakat bisa terjadi, sudah terjadi di zaman baginda Rasul,
Tapi akan terjadi besok di hari kiamat asap yang lebih dahsyat dibandingkan yang pernah terjadi. Asap yang paling dahsyat itu nanti akan terjadi menjelang hari kiamat itu. Al-ayat wa qauluhu ta'ala ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai orang-orang, hendaknya kalian bertakwa kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya zalzalatas sa'ah, gempa yang terjadi menjelang kiamat itu adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Jadi itu gempa-gempa dahsyat. Wa taksuru zalazil, banyaknya gempa itu tanda hari kiamat. Tapi nanti menjelang kiamat sebagai tanda kiamat besar, itu gempa yang sangat dahsyat. Ini gempa yang sangat dahsyat. Gempa yang kita lalui hari ini tidak seberapa dengan gempa-gempa yang akan terus terjadi, dan nanti puncak dari gempa itu tanda kiamat besar itu. Wa ma misalu amaratu sa'ah minas sunnah. Kemudian beliau bertanya, Syekh Hafidh Al-Hakami, dan apa contoh tanda kiamat itu dari sunnah? Al-jawab, kata beliau, masalu ahadisi tulu'i syam min maghribiha, seperti hadis-hadis terbitnya matahari dari barat. Wa ahadisi dabbah, hadis-hadis tentang dabbah, banyak hadis tentang dabbah, tentang binatang melata yang sudah kita jelaskan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Wa ahadisul fitan, dan hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Kad-dajjal, seperti keluarnya Dajjal. Kembali dalam hadis yang sahih, Dajjal itu anak dari keturunan Adam alaihissalam. Bukan makhluk asing, bukan makhluk yang berbeda, bukan. Tapi anak keturunan Adam alaihissalam, yang setiap para nabi dan rasul sebelum baginda Rasul Muhammad, bahkan dari Nuh alaihissalam dalam hadis, sudah mewanti-wanti anaknya akan kedatangan Dajjal. Ini Dajjal kalau versi hadis yang sahih, Dajjal itu pembawa kemurkaan, pembawa kekufuran yang nyata. Mukmin bisa membaca itu, di dahinya tertulis kafir. Wa huwa a'war, kata Rasul. Satu matanya itu tidak berfungsi, dan dia punya dua mata. Jangan digambarkan dia cuma punya satu mata di tengah dahinya. Bukan seperti itu Dajjal versi hadis. Dia punya dua mata, tapi mata yang berfungsi cuma satu. Wa ma rabbukum bi'awar, Tuhan kalian tidak buta. Tuhan kalian punya mata, tapi mata Tuhan kalian bukan seperti matanya Dajjal. Dulu masih saya kecil itu, saya beli buku apa itu, Dajjal dari Segitiga Bermuda itu, Muhammad Isa Daud sepertinya pengarangnya itu. Detail sekali, pajan lahir Dajjal, pat lahir Dajjal, kiban rayu Dajjal. Itu saya jadi ahli dulu. Para siswa di SMP tempat saya belajar tahu sekali. Yang tayang Dajjal, tayang baik muhajir, dumpui-dumpui. Saya cerita itu, kemana-mana saya cerita. Dajjal lagi nyoh, hidih, tibik segitiga bermuda. Sekarang, rupanya hari ini kita tahu itu pusat magnetika bumi. Jadi lewat mana ilu kena. Kita berfikir itu segitiga Dajjal macam-macam. Di mana dia akan keluar? Tidak ada yang bisa memastikan. Ada para ulama yang mengatakan itu keluar di Pulau Sukatra, Yaman. Kita tahu di bawah Yaman selatan ada pulau kecil, indah sekali. Tapi uniknya pulau itu, tumbuhan dan binatang di dalam pulau itu memang terasa aneh kalau kita bandingkan dengan tumbuhan binatang yang ada di bumi lainnya itu. Bakai aneh-aneh lah. Dijuluki dengan pulau alien. Itu ada pulau di Yaman itu. Ada yang mengatakan Dajjal akan keluar di sana. Kita tidak punya hadis yang sahih di mana, tapi dia di satu pulau dalam riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu pulau. Sahabat Rasul pernah terdampar ke sana. Kembali ke Madinah menceritakan ke Rasul, dan Rasul bertanya tentang fisiknya. Dia menceritakan
Dan Rasul mengatakan itu adalah Dajjal. Merujuk ke hadis itu, Dajjal sudah ada, bukan akan lahir. Allah tangguhkan umurnya, Allah panjangkan itu dengan kehendaknya. Akan membuat kerusakan, akan menggoda banyak keimanan, dan Rasul mengajarkan kita 10 ayat pertama dari Quran surat Al-Kahfi kita baca di hari Jumat. Itu ya'simuka min fitnati Dajjal wa min kullil fitan. Allah menyelamatkanmu dari fitnah Dajjal. 10 ayat yang saya baca. Allah selamatkan kita dari fitnah Dajjal. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika seorang dikatakan untuk beriman, dia tidak mau beriman. Kemudian Dajjal bertanya, bagaimana kalau aku hidupkan orang tuamu? Dihidupkan ayah kita yang sudah wafat. Rupanya ayah kita dibangkitkan dari kubur. Kemudian ayah kita mengatakan, wahai anak, berimanlah dengan dia, karena dia adalah Tuhan kita. Itu kan dahsyat sekali itu. Rupanya semua drama itu hasil lakonan dari jin-jin pengikut Dajjal. Kadang-kala iman kita tidak mampu menghadapi fitnah sebesar itu. Maka setiap menjelang selesai salat kita berdoa itu, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min fitnatil qabr wa min fitnatil mahyat wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Kalau mazhab Zahiriyah, doa ini wajib dibaca. Tidak sah salat bagi muslim yang tidak membacanya ketika salat. Kalau madhab yang lain mengatakan sunnah berdasarkan hadis baginda Rasul. Kadang-kadang dalam perihal salat, ketika ada ulama yang mewajibkan, ada ulama mensunnahkan, saya memaksakan diri untuk melakukan. Karena kadang-kadang kita khawatir juga bisa jadi wajib, kan tua tuh. Paksa diri. Kalau doa itu jangan lupa. Doa meminta perlindungan dari fitnah-fitnah kehidupan, fitnah kubur, dari fitnah Dajjal. Beliau mengatakan hadis-hadis tentang Dajjal, hadis-hadis tentang Malahim, jadi Al-Malhamah Kubra, perang Armageddon kalau versi barat, perang besar yang akan terjadi sehingga menghabiskan dan mempunahkan sumber daya. Kematian, waktu surul haraj, akan banyak kematian-kematian. Wa ahadis, hadis-hadis tentang nuzul Isa. Beliau cuma mengglobalkan, tidak mendetailkan satu persatu. Dan hadis tentang turunnya Isa. Akan turun dalam hadis yang sahih dengan ditopang dengan 2 sayap malaikat. Turun Isa alaihissalam di Menara Putih Syarqi Dimashq, Menara Putih yang terletak di belahan timur Dimashq. Orang Muslim punya keyakinan sendiri tentang ini, Yahudi punya keyakinan sendiri, Nasrani punya keyakinan sendiri. Mereka masing-masing punya keyakinan itu. Kalau kemarin kita mendengar itu pernyataan resmi itu, dari Menteri Luar Negeri Amerika itu, yang mengatakan dengan tegasnya ketika ditanyakan, kenapa kalian mengirim pasukan ke Gaza? Mereka mengatakan, kami untuk membantu kedatangan Mesias itu kedatangan Isa alaihissalam. Mereka punya keyakinan dalam agama mereka itu tentang turun Isa seperti apa. Yang uniknya mereka sepakat meyakini nanti Isa akan mengajak Yahudi masuk Kristen. Hari ini kita bantu dulu Yahudi, tapi ketika turun Isa, Yahudi harus masuk Kristen. Kalau tidak masuk Kristen, Isa akan membunuh mereka. Kalau kita lihat deskripsi mereka lebih tepat menunggu Dajjal dibandingkan menunggu kedatangan Isa alaihissalam. Isa akan turun dan akan menjadi Muslim ummah Muhammad, akan berhukum dengan hukum Muhammad. Jadi para ulama kita mendiskusikan, kalau Isa turun nanti di akhir zaman, apakah Isa akan mendapatkan kembali wahyu? Baginda Rasul nggak ada lagi turun wahyu dengan wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita menjawab mengatakan dia akan mendapatkan wahyu. Dia akan berbicara dengan Tuhannya. Dia akan mendapat petunjuk dari Rabb-Nya.
Tapi dia tidak akan pernah diwahyukan tentang syariah ataupun hukum-hukum baru. Kewajibannya mengikuti baginda Rasul. Ya, kadang-kadang kita malu juga kalau Isa harus mengikuti baginda Rasul. Ada sebagian kaum muslimin yang berfikir dia sudah bisa keluar dari syariah, keluar dari wajib. Ini memalukan. Isa saja, Ruhullah, Isa ibnu Maryam, Rasulullah, salah satu dari Rasul Ulul Azmi, dan dia berkewajiban mengikuti syariahnya Muhammad. Turun menjelang subuh, ketika mendapati kaum muslimin sudah berdiri dan mereka langsung tahu kalau itu Isa ibnu Maryam. Imamnya mempersilahkan untuk maju mendirikan salat subuh sebagai imam, tapi Isa memaksakan kaum muslimin yang untuk menjadi imam. Ini bentuk totalitas dalam mengikuti syariah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis tentang turun Isa, hadis tentang khuruj Ya'juj wa Ma'juj, hadis tentang dukhan, hadis tentang rih. Nanti akan ada satu angin yang dalam sahih disebutkan angin yang sangat santai, sepoi-sepoi, yang ikut akan tersebar dan mewafatkan semua orang yang di hatinya itu ada keimanan. Walau kana mislu misqala dzarratin minal iman, walaupun imannya sebesar sawi diwafatkan. Sehingga yang tersisa di atas muka bumi ini seburuk-buruk manusia. Di muka bumi tidak lagi diucapkan Allah Allah, enggak ada lagi kata Allah Allah. Dan setelah itu Al-Quran akan diangkat. Gak ada Al-Quran. Orang membuka mushaf di pagi harinya, yang dia dapati cuma catatan-catatan buram, putih, hana tulisan. Kalau tanya tak baca Quran, tak prehnya ile. Watena hantar baca. Ini tugas kita jemaah. Beriman terhadap tanda-tanda ini untuk mewariskan kita akan besarnya rahmat Allah terhadap umat Muhammad. Gubernur tanya, apa yang harus kita tahu? Bahkan itu belum terjadi, bahkan bisa terjadi di waktu yang masih lama, tapi kita mengetahuinya. Mewariskan kepada kita ketakutan ketika kita melihat di sekitar kita. Rupanya beberapa tanda ini sudah nampak dan bermunculan. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Angin itu akan keluar, wa taqbidu kulla nafsin mu'minah, dan semua jiwa yang beriman itu akan wafatkan. Wa ahadis an-nar lati tadhhar, dan akan keluar api dalam hadis yang sahih min qa'rati Aden, dari dasar apa? Laut Aden. Bukan Aden Sigli. Ini Aden di Yaman itu. Yaman Selatan, Aden. Dari dasar laut Aden itu menggiring manusia. Semua manusia tersisa akan digiring nanti ke padang mahsyar. Di mana padang mahsyar kita? Negeri Syam. Wa yusyarun nas, kata Rasul, manusia akan ke negeri mahsyarnya raghibina rahibin. Ada yang berangkat ke sana nantinya raghibin, dan dia memang berangkat dengan sukarela. Dia akan pergi ke sana raghibin. Dalam hadis, wa thalathun 'alal ibil, 3 orang di atas satu unta, arba'atun 'alal ibil, 4 orang di atas satu unta, wa khamsatun 'alal ibil, 5 orang di atas satu unta. Begitu inginnya mereka berangkat ke negeri Syam, satu unta 5 orang berangkat, satu unta 4 orang. Itu raghibin. Dan ada yang rahibin. Rahibin itu para ulama kita, kata Imam Ibn Hajar, orang yang takut di negerinya, banyak fitnah, kemudian dia mencari ketenangan di negeri Syam. Dan ada yang qahran, yang Allah paksakan mereka, Allah himpunkan ke negeri Syam. Itu akan terjadi di hari kiamat dengan api. Keluar api yang sangat besar menggiring manusia. Manusia lari ketakutan. Yang uniknya dalam hadis Muslim, Rasul mengatakan taqilu haitsu qalu. Ketika mereka butuh istirahat siang, api ini berhenti, mereka tidur siang. Banjaga tengok dipilit loh.
Wabatu haisu batu. Api ini akan berhenti ketika tidur malam, bangun mereka, api ini mengejar mereka kembali, sehingga manusia ini semuanya akan berkumpul. Yang tersisa itu di negeri Syam. Berkumpul di sana, dan di sana akan terjadi tanda-tanda lain dari hari kiamat, sehingga semua diwafatkan. Yang terakhir wafat siapa? 2 orang penggembala kambing yang ada di negeri Hijaz. Orang gembala kambing di negeri Hijaz itu terakhir wafat dalam kondisi tersungkur, dan tangannya itu masih memegang tali pegangan kambing. Baru terjadi total kiamat, dan Allah membalikkan bumi yang ada dan menghamparkan. Jadi padang mahsyar ini bumi masih bumi ini, tapi Allah gantikan, Allah luaskan, Allah balikkan. Ya, sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita mengimani apa yang Allah kabarkan dalam Qur'annya, dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan tentang tanda-tanda kiamat ini. Dan yang paling penting dari itu apa? Ketika Rasul ditanyakan, wa mata sa'a ya Rasulullah, kapan kiamat? Pajan kiamat? Madza a'adatta laha? Apa yang sudah kamu siapkan? Kiamat berangkat janji. Sebelum datang kiamat, ada kiamat lain versi baginda Rasul, al-maut, kematian. Kiamat masing-masing kita. Masing-masing kita punya kiamat. Wal mautul jamaah kiamat. Wafat dalam jumlah yang besar seperti kejadian tsunami di negeri kita itu. Itu juga kiamat.